sejujurnya gue nggak pengen dapet nasabah yang gue nggak cocok juga. Di satu sisi, nah gue closing dapat nasabah menghasilkan gue uang, tapi kalau nanti balik lagi gue kerja pas ngurusin klaim. Kalau ini orang udah rese nih dari dasarnya nih, ini belum ngurusin klaim, gimana nanti gue bantuin dia ngurusin klaim? Ibaratnya gitu kan. Jadi sebisa mungkin malah gue kalau bisa nggak pengen nih dapat nasabah yang rese kan gitu. Nah dengan gue jadi diri gue apa adanya, di satu sisi itu udah nge-filter nasabah. Karena nasabah yang emang ngambil berarti yang cocok sama gue. Thank you banget Janet sama Doko bisa hadir di sini. Gokil. Ini podcast pertama kita. Perdana di semua Medium Talks episode 1 dan kalian berdua dari Helping Hand ya. Iya. Oh ini episode 1 ya? Bukan 2 ya? Bukan. Tadinya kalian di episode 2, tapi ternyata yang episode 1 dia mundur gitu. Oke. Request mundur jadi kalian jadi yang pertama. Congrats. Abis ini dapat bingkisan kali ya mereka kali ya. Oke, bro, jelasin dulu dong tentang si Helping Hand itu sebenarnya apa sih? Helping Hand basically mungkin bisa disebutnya apa ya? Second persona kali. Second persona. Second persona kita di business insurance. Nah, insurance. Ya, kita kebetulan bergelut di bidang insurance. Ya gitu sih, mungkin second persona sih, simple ya. Gitu. Gue inget banget zaman-zaman awal gitu lu datang ke gue gitu kan. Yes. Ngajak kayak gue ada bisnis nih insurance. Yeah. Gue pikir awalnya berkawan insurance. Ternyata berdua doang ya waktu itu ya gitu ya? Iya berdua doang, gue inget di utara waktu itu. Iya utara. Nggak ada. Dan itu gue kira bakal tahun insurance, ternyata enggak. Terus yang ini tadi ditawarin ya. Itu lumayan lucu sih menurut gue. Kenapa kayak insurance? Iya ekspektasi kayak orang yang pakai t-shirt terus kan lu kan? Iya. Lo suka pakai t-shirt gitu kan? Terus juga gayanya kayak nyantai banget, tapi tiba-tiba kayak insurance gitu. Gue ngerasa di situ kayak unik juga nih. Gitu. Boleh tahu gak sih sebenarnya kenapa sih tiba-tiba kepikiran buat masuk bisnis insurance ini? Wadaw. Tariknya agak panjang sih sebenarnya. Basically waktu itu kan kita lagi ada bisnis F&B. Yes. Terus COVID lah, basically COVID. Nah mulai sepi, gue mulai bosen aja sebenarnya di cafe tuh. Karena waktu itu kita bisnis F&B masih hands on banget, masih jaga banget ibaratnya. Nah jadi jaga, bosen, nggak ada orang, ngapain ya? Ini apa? Waktu itu langsung kepikir apa mulai iseng-iseng coba cari kerja. Karena gue belum pernah kerja kantoran. Kerja kantor sama sekali belum pernah. Gue belum pernah. Gitu. Jadi ya boleh kali ya apa cobain. Nah iseng-iseng lah. Akhirnya bikin CV segala macam. Yes. Gue apply ke job portal gitu, Jobs ID, Jobs DB, LinkedIn, ini tuh. Nah gue apply sebenarnya gue tertariknya ke dunia saham. Jadi waktu itu gue apply-nya banyak ke company sekuritas, which is buat jadi mereka punya trader. Nah terus tiba-tiba ada satu company nih email nawarin interview, which is waktu itu gue baca nama company-nya gue nggak recall gue pernah apply sebenarnya, tapi namanya lagi cari kerja kan ya udahlah ya. Kayak machine gun gitu tembak semua aja terus ditawarin, ya udah gue pikir nothing tulus gue okein. Nah interview, nah ternyata dia jelasin ternyata ini insurance. Nah kayak gitu sih awalnya. Nah dari awal lu denger kayak insurance gitu kan, gue tuh jujur sebelumnya kita udah pernah ngelakuin project bareng ya. Jadi itu namanya Hate ya, Hate itu kan tekstil, gitu kan kayak pakaian kaos lah. Menurut gue cocok sama lu gitu kan. Lu suka pakai t-shirt segala macam gitu kan. Bikin bisnis tekstil tuh kayak keren lah gitu kan, kayak clothing line gitu keren. Nah, and then insurance gitu. Kenapa akhirnya lu kayak gue pengen coba jalanin nih? Waktu itu simple. Jadi kebetulan jadi gini, insurance itu gue boleh sebut brand gak sih? Boleh. Oke. Gue kan di Prudential. Yes. Nah, jadi sistemnya itu Prudential, bawahnya tuh banyak agensi. Jadi sebenarnya gue bukan kerja buat Prudential, tapi gue kerja buat agensinya. Nah, jadi kebetulan waktu itu agensi gue lagi ada bikin program semacam apa ya, kayak fast track gitulah kurang lebih. Nah, tapi nggak semua orang bisa masuk. Jadi harus diinterview dulu, ada tesnya. Nah, dia tawarin gue. Kebetulan gue masuk nih, ceritanya gue dapet, boleh gitu, boleh kalau mau. Nah jadi itu poin satunya, gue dari awal udah bisa masuk ke fast tracknya programnya. Yang kedua, gue tanya bokap nyokap gue, kita punya insurance nggak? Gue tahu sih kita punya sih.
ternyata kita udah lama banget. Pas gue tanya mereka nggak bisa jelasin apa-apa. Itu 2. Yang ketiga gue tanya teman-teman gue sama persis begitu. Mereka juga nggak ngerti juga. Nah itu udah ketiga. Yang keempat adalah karena gue tahu insurance itu maksudnya butuh mulut, butuh ngomong. Which is gue dari kecil setahu gue semua orang tuh ngomongnya maksudnya gaya ngomong gue tuh sebenarnya kurang oke. Jadi sebenarnya agak patah banget tuh kalau gue masuk ke insurance, maksudnya ke dunia sales lah gitu kan. Sebenarnya agak patah banget. Nah tapi gue tanya beberapa teman gue yang maksudnya gue bisa pegang lah omongannya, yang semoga nggak bias. Nah menurut mereka justru gaya ngomong gue tuh apa adanya dan bisa dipercaya. Intinya tuh awalnya begitu. Nah dari situ ya udahlah cobain. Toh nggak pakai modal. Betul. Itu adalah satu poin yang menurut gue beda banget ya di antara lu sama agen asuransi. Gue ingat pas di utara itu kita ngobrol lumayan panjang ya. Pertama gue datang ke gue, dia ngobrol tentang insurance, gue pikir kayak bakal ditawarin, ternyata sama sekali nggak ditawarin. Itu gue udah kayak kaget. Ini pertama kali gue diajak agen asuransi ngobrol duduk, tapi nggak ditawarin, tapi malah dia minta tolong buat di brandingin. Betul. Iya kan? Itu gue udah kayak, kok bisa gitu kan? Dan disitu gue nanya kayak, ini sebenarnya lu pengen bawa agen asuransi ini tuh ke arah mana gitu kan? Gue ingat waktu itu ngomong, gue pengen bikin agen asuransi tuh yang kayak istilahnya tuh apa adanya, benar-benar kayak transparan gitu kan. Dan bahkan yang gue kagum dari lu salah satunya adalah lu tuh sama sekali nggak maksa. Iya kan? Sampai sekarang pengennya nggak pernah maksa. Gue lebih lihat lu tuh sebagai agen asuransi yang berusaha tuh seinformatif mungkin. Iya kan? Betul. Gitu kan. Nah sebelumnya ada kepikiran apa sih kenapa lu tiba-tiba lu jalan nih udah masuk sebagai agen asuransi di sebuah agensi juga berarti ya? And then lu kenapa bikin kayak yang tadi lu bilang second alter ego lu si Mr. Han? Kalau itu mungkin karena gue ngefans sama Panji Pragiwaksono sih. Waduh. Jadi pokoknya dia tuh ada ngomong satu quote yang kena banget. Gue lupa yang pastinya ya, tapi dia ada ngomong sedikit lebih beda itu lebih bagus daripada sedikit lebih baik. Wow, oke. Jadi kita punya kompetitor nih basically kan. Kalau cuma ngadu bagus susah gitu ibaratnya, itu susah muncul, nggak ada habisnya. Nah akhirnya mendingan jadi sedikit lebih beda dulu. Karena kalau gitu kan lu jerami banyak tiba-tiba lu nyarinya balon kan gampang gitu ibaratnya kan gitu kan. Gak usah cari jarum ya, cari balon. Nah jadi kan jadi itu sih sebenarnya tujuannya apa? Gue coba lihat-lihat karena kan gue udah kenal nih berarti sama si yang mau rekrut gue, karena udah proses interview kan. Betul. Udah diketemuin sama beberapa orang segala macam. Jadi gue lihat Instagramnya biasanya kayak gimana. Wah kayaknya lucu nih, gue pikir kalau misalnya bikin satu karakter gitu. Gue inget banget waktu itu briefnya tuh lu pengen ada satu karakter yang represents si Han ini. Betul. Karena gue sih pribadi gue malu sebenarnya. Gue nggak mau tampil muka sebenarnya sih, itu poin gede juga. Alasannya itu juga. Gue ingat waktu itu pernah sempet kontak gue pengen nanya soal VR ya. Iya. Yang kayak ada kayak filter gitu. Jadi kalau misalnya munculnya tuh justru kayak si Mr. Han ini wajah lu ya. Iya. Benar. Terus gue juga ingat waktu itu gue tuh pas kita memutuskan untuk jalan, ini project branding jalan nih si Helping Hand juga itu namanya kita brainstorming dari nol ya. Dari nol. Itu kocak juga, ketemu aja itu Helping Hand gitu kan. Jadi Helping Hand gitu ya. Betul. Habis itu kita mikir dari situ, and then gue ingat kita ada 2 alternatif kan. Satu yang lebih serius, yang waktu itu emang kita benchmarknya lebih ke arah agent insurance pada umumnya. Dan satu lagi yang kayak sekarang nih, yang feel-nya sangat ilustratif, fun, segala macam. Agak ada quirky-nya sedikit juga, tapi gue lumayan kaget sebenarnya. Awalnya kan selalu bilang kadang-kadang kayak, ini relatif aman nih buat industri lu, gitu kan. Ini kita bikin uniknya tuh ya udah ada si Han-nya aja. Betul. Gitu kan. Tapi yang ini ada nih, yang Han ini yang lucu. Terus ada, gue ingat kan, lu juga waktu itu lu yang request kan, ada si Louis. Iya betul. Kenapa ya ada si Louis? Kalau itu sih itu sejujurnya sih gue gak punya alasan sih. Itu gue gak punya alasan, cuma pengen aja ada sayang si Louis. Tapi Louis-nya itu sebenarnya bikin ada karakter lucunya juga sih. Betul. Iya, lumayan jadi ikonik juga sih. Tapi sebenarnya gue pikir Louis itu kan dia anjing itu kan kalau misalnya kita ngomongin soal karakter dia emang setia, loyal. Betul. Iya. Sebenarnya kalau misalnya agen asuransi gue ingat banget tuh pernah ngomong agen asuransi itu
kadang-kadang kalau misalnya udah deal hilang. Hilang. Iya kan. Tapi sebenarnya agen asuransi itu kayak lu pernah cerita ke gue kalau misalnya agen asuransi itu kan lifetime job ya. Iya. Jadi kayak bisa cerita dikit gitu tentang itu. Kayak menurut lu pandangan lu agen asuransi itu kenapa sebenarnya itu nggak cuma sekedar nge-deal doang? Nah kalau itu sih gue berangkatnya justru dari gini, oke. Jadi yang pertama kali pas gue interview ditawarin itu si basically leader gue sekarang itu tuh kaget ketika dia tanya apakah gue pernah nggak ditawarin insurance. Gue bilang gue nggak pernah ditawarin insurance. Dia kaget gitu, maksudnya masih ada orang belum pernah ditawarin insurance. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah gue tuh sebenarnya kurang apa sih ngomongnya, kurang kena. Kenapa sih masyarakat Indo tuh sama insurance anti banget? Pada saat itu ya, gue tuh nggak paham gitu. Ya, dia netral banget. Iya gue netral banget. Insurance tuh gue mungkin karena kebetulan kan kita sekolah di luar. Yes. Kemarin itu, nah which is waktu itu gue sebelum terbang aja udah harus punya insurance-nya dulu. Udah itu insurance jiwanya. Terus buat sekolahnya sebelum lu ambil kelas lu harus punya insurance dulu. Kalau nggak lu nggak bisa ambil kelas. Buat beli mobil lu harus punya insurance. Jadi which is normal aja buat gue kan insurance, which is menurut gue hal bagus aja udah. Nah habis itu gue nggak paham kenapa image-nya tuh sebegitu jeleknya sampai gue sebenarnya nyemplung. Gue udah nyemplung, nah banyak ketemu orang, nah sekalian gue tanya-tanya kenapa sih, apa punya pengalaman apa segala macam. Nah gue tuh baru tahu sebenarnya cerita besarnya kurang lebih lah mirip, which is agent hilang lah, agent yang ngomongnya A kenyataannya B, kurang lebih tuh kayak gitu. Nah makanya sampai sekarang gue kalau misalnya sama agent gue juga ngomong kita itu kerjanya bukan pas jualan, kita itu kerjanya pas klaim. Yes. Jadi kalau lu cuma ngincer jualan tapi nggak mau klaim, nggak mau ngurusin klaim, gue juga nggak mau ngurusin lu sekarang. Basically gue tuh ngomongnya begitu kurang lebih. Gue nggak mau bantuin lo apa-apa gitu, karena kita kerjanya tuh nanti pas klaim. Gue pernah denger deh waktu itu lu pernah cerita ke gue yang soal kayak lu bantuin orang ngeklaim sampai jam 3 pagi ya atau gimana? Iya, itu awal sekali. Gimana tuh ceritanya? Kurang lebih waktu itu kan gue anak baru banget nih ceritanya. Dalam hati gue juga masih berapi-api ya kan? Terus dalam hati gue pengen nih coba ngerjain klaim kan gitu kan. Tapi kan agak nyumpahin rasa gue sendiri kan, kurang lebih itu doa yang berbahaya sih. Jadi kan gue agak gimana gitu ya, tiba-tiba ada satu opportunity, ini bukan nasabah gue, ini teman gue punya orang tuanya ceritanya. Punya orang tuanya mau masuk rumah sakit, terus dia tahu gue agent sekarang, dan dia tahu background agency gue. Jadi itu yang dia percaya itu gini, gue walaupun gue hanya anak baru, kebetulan agency gue tuh udah lama di Perunya itu tuh udah nomor 1 terus. Nah jadi karena gue udah banyak ngobrol kan sama dia, jadi dia juga tahu hubungan gue sama yang agency ownernya itu tuh nggak terlalu jauh, pohonnya tuh nggak terlalu jauh. Nah jadi dia tetap bisa mempercayakan case-nya ke gue walaupun guanya sendiri baru nyemplung. Ya udah, basically begitu sih. Jadi dia tanya bisa nggak lu bantuin, gue bilang oke, bisa, tapi gue juga maksudnya pertama kali gini dia oke. Jadi ya udah gue tektokannya, jadi dia ke gue ke leader ke gue gitu aja. Jadi gue orang tengahnya sebenarnya. Nah udah itu sih, itu pertama kalinya sih bantuin. Pertama kali lu ngebantu orang klaim ya, bang sebenarnya itu bukan klien lu. Itu bukan klien gue. Dan itu lu nggak dapet keuntungan sama sekali. Nggak dapet apapun. Belum sama sekali dapat experience lah, pelajaran. Iya, nah makanya sebenarnya banget kalau lu tanya gue perlu nggak sih waktu itu sampai jam 3 pagi jam 4 pagi, sebenarnya ternyata sekarang nggak perlu. Kalau udah ngerti sebenarnya nggak perlu. Tapi waktu itu anak baru, gue mau belajar, gue mau tongkrongin gitu. Jadi itu lu benar tongkrongin di rumah sakit? Iya tongkrong di rumah sakit sampai pagi gitu. Sampai pagi sama dianya juga, sama temen guanya. Gila lu. Iya, jadi ya. Maksudnya nongkrong pagi gitu tuh buat ngapain? Basically nunggu paperwork. Jadi kan iya, jadi kan hubungan rumah sakit sama asuransi itu paperwork saja kan. Jadi ada paperwork yang harus disubmit, terus nanti insurance okein, agree buat cover segala macam gitu-gitu. Jadi ya basically sih nunggu jadi gini, pasien masuk, terus nanti dokter kira-kira ini penanda tanganannya harus begini. Nah habis itu disubmit ke krunya.
Nah nanti bro oke, kalau misalnya situasinya begini, gue mintanya formulir ini siapin dokumen ini. Jadi emang sebenarnya ada ribetnya paperwork segala macam. Sebenarnya. Dan itu yang lu tungguin pagi-pagi. Iya, soalnya ya kalau ditongkrongin lebih cepat aja ibaratnya. Oke. Gitu. Nah, jujur terus balik lagi ya ngomongin soal branding gitu kan. Awalnya tuh gue sebenarnya sempat mikir, dan hati gue pribadi gue mikir kayaknya sebenarnya si Helping Hand nih gue buatin kayak gini guna gak sih? Kok bayar gue gitu kan. Kadang-kadang gue tuh punya ada beban mental gitu kayak kalau udah bayar gue gitu kan, dibayar dan guna gak sih sebenarnya? Gitu kan. Terus kayak kemarin gue request lagi buat gambarin Janet. Berarti dalam hati gue kayak berarti agak guna nih. Gunanya apa sih menurut lu? Kenapa lu main invest? Kemarin itu jadi gini, Helping Hand itu tuh terkenal loh di kalangan agent. Ibaratnya terkenal karena yang pertama warnanya tuh jarang sekali kan. Gue ingat banget kayak turquoise gitu. Iya kan, warnanya jarang. Yang kedua pakai karakter. Jadi biasanya orang kan pakainya muka mereka sendiri segala macam. Ini pakai karakter. Nah yang kedua itu dua. Yang ketiga sih sebenarnya hokinya kita bisa apa ya namanya, bisa kembangin si accountnya, which is jadinya nggak nge-push yang kayak gitu-gitu. Itu bikin ini semalam banget kita meeting gede banget, mungkin 200-an orang. Itu kita di shout out sama jadi gini, si agency gue juga punya orang sosmednya sendiri. Nah lagi bahas-bahas lah segala macam bla bla bla, tiba-tiba orang sosmednya ini lo orang kalau misalnya mau cek boleh nih, cek Handoko punya Helping Hand, bagus banget gitu. Itu jadi kalau lo tanya berguna, itu keren banget sebenarnya. Itu project kerjaan lo tuh bagus banget. Gue agak bangga hati sih. Bagus banget, bener-bener bagus banget. Iya harus bangga. Silakan. Sorry ketahuan. Oh itu bayar kan tuh. Oh iya. Kebetulan ini konnichiwa ya. Pisangnya segala pisangnya. Kebetulan ini pisang goreng juga. Ini dimakan biar kita nggak batuk ya teman-teman. Nggak batuk. Oke, mulai. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kondisi teknis sedikit ya. Maaf masih newbie episode 1 pada project gitu, jadi dimaafkan ya. Dimaafkan juga teman-teman di sini. Balik pertanyaan deh. Gue tuh ngerasa ada yang unik sama cara kalian buat nge-prospek orang gitu ya. Biasa tuh gue ngerasa agen asuransi itu ambis dalam nge-prospek orang kayak, hey gue agen asuransi, gue pengen kalian punya asuransi gitu, dikejar terus gitu kan. Tapi kalian gue ngerasa kalian tuh agak dalam tanda kutip males nge-prospek orang. Gue beberapa kali dapat, lu pernah voice note gue, kayaknya cuma sekali atau 2 kali gue lupa. Tapi itu pun voice note cuma buat ngejelasin produk baru, in case gue butuh atau karyawan gue butuh gitu. Dan di situ udah nggak pernah ada follow up lagi tuh. Lu nggak pernah kontak gue lagi kayak nanya gimana kemarin produknya, lu suka gak? Ayo daftar. Ya kan, akhirnya asuransi pada umumnya. Jadi hal itu tuh yang buat gue tuh jadi pikir-pikir kayak enak juga gue sama Handoko gitu. Jadi kalau misalnya kayak diajak Handoko pergi, gue nggak ada tekanan batin. Betul. Ngerti gak sih kayak tekanan batin kayak kapan yang bakal ditanya ya? Iya, nanti kan ujung-ujungnya asuransi. Gitu. Jadi ya gimana? Maksudnya kayak lo pasti kalau misalnya mau hidup sustain harus prospek dong. Iya. Tapi gimana sih cara kalian prospek? Kamu, saya. Oke, jadi gimana ya ngomongnya? Oke, gua kan dari awalnya memang bukan orang yang pintar bergaul, ya kan dari dasarnya. Nah jadi gini, gue pas jadi agen asuransi gue mikir gue kalau didatengin agen asuransi gue maunya yang kayak apa. Kurang lebih tuh kayak gitu, gue nggak mau yang kayak apa, gue maunya yang kayak apa. Nah udah dari situ, oke, berarti kalau gue maunya kayak gini ya gue jadi kayak gitu, gue nggak mau ini, gue jangan begitu. Nah udah sih simpelnya dari situ aja. Jadi kita berusaha gimana pun kayak gitu, karena gini, insurance itu kan kita punya main job, memang kita punya main source of income, tapi di luar itu kan kita tetap harus temenan, tetap olahraga bareng, cari makan bareng, segala macam lah, hangout bareng, travel bareng, tetap sosialisasi. Jadi jangan sampai insurance ini ngerusak yang lainnya. Betul repot, karena ya nanti basically gini, kedepannya gue sama dia married, punya anak kan malas kan kalau misalnya ada yang ngomongin ntar anak gue dengar misalnya kan malas juga, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya temenan normal pada umumnya aja sih. Bahkan lu sampai
memperlihatkan kayak oke, kalau misalnya gue sebagai agen asuransi jangan sampai teman-teman gue malah capek juga sama Iya, lu gitu ya. Benar. Tapi satu sisi gue ngeliat solid, lu tuh bisa bikin sebuah teman kayak lingkaran pertemanan tuh solid karena lu yang paling sering ngajak pergi ya. Iya, gue kayak kalau itu sih kayak udah habit dari kecil sih. Itu habit atau emang intentional? Kalau enggak sih, kalau yang ini sih sama sekali nggak ada intensinya. Kita gini sih nggak ada. Kalau yang deket ya. Iya, kita Tapi kalau misalnya yang kayak kita gini biasanya kita nganggur aja. Kita hanya cabut. Nganggur produktif. Lagi nggak ada kerjaan nih ngapain? Tapi emang dia dari dulu kayaknya emang apa ya? Padahal kelihatannya kayak nggak dia bilang nggak apa? Dia self proclaimed introvert. Iya. Tapi dia tuh diam-diam kayak keep in touch with siapa aja gitu. Iya, lebih malah di luar circle dia. Surprisingly. Jadi itu kayak dari dulu sih memang. Kalau dia ya. Dari dulu. Tapi menurut lu oke, dengan segala hal yang lu, dengan segala macam idealisme yang lu pegang gitu kan. Lu nggak mau jadi agen asuransi yang pusing, lu mau jadi agen asuransi yang let's say mematahkan stigma gitu kan. Gaul gitu kan. Tulus menurut gua adalah kata kunci yang tepat banget di berlebihan gitu kan. Gimana lu cari dapet klien? Kayaknya justru karena itu sih, justru karena nyantainya itu. Jadi gini, gue sih basically gini, gue nggak merasa gini, orang kan sekali dikasih tahu dia tahu gitu. Yes, oke. Kalau lupa nanti tinggal tanya lagi, tapi at least mereka udah tahu kita agent gitu. Oke. Jadi gue cuman asal awalnya dulu cuman yaudah gue sebar info, cuman proclaim gue insurance ya, gue di insurance, jadi kalau lu orang butuh kabarin gue aja. Udah nextnya gue cuman kebetulan ada program baru. Sebenarnya gini, produk kan banyak, tapi nggak semuanya gue sendiri serap sejujurnya. Jadi sebenarnya gue tuh cuman ngiklanin yang gue sendiri serap, yang menurut gue tuh oke banget, yang bener-bener. Karena gini, kita kan kemungkinan lingkungannya sama, maksudnya bisnisnya level-levelnya di situ, kalau kerjaannya level-levelnya di situ. Jadi menurut gue mindsetnya mungkin mirip-mirip kita kan. Jadi menurut gua harusnya kebutuhan insurance kita nggak terlalu jauh berbeda. Yes. Gitu. Jadinya apa yang gua ngerasa oke, itu yang biasanya gua lempar. Nah kalau yang lain-lainnya tunggu mereka nanya. Biasanya baru iya sebenarnya sih kita ada produk begini sih gitu. Nah jadi gue selalu kasih tahu. Tapi kalau yang ini begini. Jadi plus minusnya semua gue buka aja sih. Sebuka-bukanya. Justru dengan itu kan sebenarnya lu menunjukkan transparansi lu, menunjukkan kejujuran lu dengan kayak lu nggak cuma ngomongin yang manis-manisnya doang, tapi lu literally ngomongin yang jahat sih, ngomongin yang minusnya juga, gitu ya, benar ya. Dan gue juga setuju banget sih sama perspektif lu yang ngomongin soal yang penting tuh orang tahu lu tuh ngapain. Karena basically gue pun di York pun memegang hal itu. Kita nggak pernah cari klien, tapi at least orang tahu gue Andre, kerjaan gue tuh ngegambar logo gitu kan, tukang gambar. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang butuh ya mereka bakal kontak kita juga kan. Iya benar. Iya sih, lu juga sama sih. Gue juga sama kayak gitu. Karena ujung-ujungnya mulut ke mulut tuh kuat banget, yang paling kuat malah. Yes. Menurut gue kayak orang kalau misalnya dapat rekomendasi dari temennya, referensi coba orang bakal lebih percaya daripada mereka kayak out of nowhere dapat ads and then lihat kayak what gitu. Kayak gitu. Oke, nice. Kayak kemarin aja, bener-bener kemarin kita baru banget closing di IKEA. Kita tanda tangan di IKEA. Gimana tuh ceritanya? Ya itu juga dari referensi gue gak kenal sama sekali. Orangnya sama sekali gak kenal? Gak usah gak kenal. Jadi ini tuh udah polis kedua yang dia buka sama kita. Dari polis pertama gue gak pernah ketemu orangnya. Kemarin itu polis kedua buat tanda tangan itu pertama kali gue ketemu orangnya. Jadi tuh gini, dia tuh bisnis, dia tuh buka, dia jualan apa sih namanya, perabotan kayu, rumah lah, buat jadi piring, sendok, garpu gitu-gitu dari kayu. Kebetulan dia dapat kesempatan buat pameran di IKEA. Jadi dia nanya, lu tinggal nggak jauh kan, mau sekalian ketemuan nggak, sekalian tanda tangan di sini. Ya udah, itu pertama kali gue ketemu dia. Itu aja awkward, jadi pas gue datang ini gimana ya. Terus kan dia suruh datang pagi pas lagi buka kan. Jadi dia juga lagi sibuk gitu. Gue liatin dari jauh, ini orangnya gimana ya. Gue bingung. Nih lagi sibuk, ganggu nggak ya segala macam gitu sih. Jadi kemarin lumayan awkwardnya lumayan lama karena gue sama sekali nggak tahu mukanya kayak apa. Apalagi sekarang orang pakai masker semua. Jadi sama sekali siapa nih orangnya. Iya nggak tahu gitu orangnya. Tapi gimana tuh ceritanya bisa dapet kayak klien yang sama sekali bukan dari kenalan? Awal tuh dari mana?
wah ini udah punya teman punya teman udah bener-bener begitu. Masih ada mutual sih, tapi udah turunan keberapa? Lingkaran ketiga. Iya, udah ini terus gue dikenalin lagi sama ini buka, dia kenalin lagi ini buka, dia kenalin lagi ini buka gitu. Udah yang begitu banget. Jadi benar-benar mulut ke mulut sih yang kayaknya paling kuat sih dari yang selama ini. Kalau misalnya gue nanya nih, ini pertanyaan udah mulai mendalam nih. Lu bisa ngeliat diri lu 20 tahun mendatang di bisnis yang sama gak sih? Buat jadi main source of income, iya. Kenapa lu bisa percaya gitu? Selain apapun sih lifestyle-nya sih gue cocok lah mungkin. Lu bisa menikmati gitu? Iya, lifestyle-nya cocok karena jadi ini kenapa gue juga, jadi pas gue interview itu gue tuh udah dapet kerjaan di yang sekuritas, udah tinggal gue okein. Investment juga itu yang mau lu cari awalnya. Sebenarnya saham trading gitu kan, itu gue udah dapet, udah tinggal gue okein aja kapan mau masuk. Nah tapi waktu itu gue tuh ragu karena gini, bokap gue tuh murni bisnis dari dia lahir. Gue belum pernah kerja dan waktu itu udah F&B ini udah bisnis kesekian juga waktu itu. Nah jadi gue tuh ragu, gue tuh bisa gak ya kerja nih, karena maksud gue kayaknya beda banget nih kerja kantoran yang punya bos gitu sama lu F&B yang semuanya dari lu kan beda gitu kan. Jadi gue tuh ragu. Nah salah satu yang bikin gue jalan di insurance juga karena sistemnya, karena kita punya leader tapi basically gue nggak harus nurutin omongannya dia. Somehow ada independensi. Bukan bos gimana banget gitu. Karena misalnya dia kasih gue cara A, kalau gue bisa jalan dengan cara B ya udah nggak apa-apa juga. Ini bos lu dengar nggak apa-apa. Nggak iya emang begitu kan. Nah itu yang gue ini juga satu poin yang gue suka ya. Jadi walaupun lu sebenarnya masih ada leader, tapi lu masih punya kayak kebebasan untuk berkreasi gitu. Betul. Jadinya sebenarnya apapun sama kita ke agent kita juga begitu. Jadi gue juga kalau kita punya agent kan orang beda-beda nih sifatnya, backgroundnya. Jadinya gue harus mikirin satu-satu gitu. Oh ini kalau dia begini kita cara approach-nya gimana? Karena semua gila ya, kita udah jalan berapa lama ini ya, jual insurance atau recruit agent itu nggak ada cara pastinya, bener-bener serandom aja gitu. Kayak bisa gitu. Yang lu kira harusnya begini caranya malah ini bisa nggak jalan. Harusnya ini pasti nggak jualan, malah ini yang jualan. Bisa. Gue rasa kayak variabel itu kayak hidup ya, terlalu banyak gitu variabel. Orang nggak ada yang bisa tahu gitu. Karena orang terlalu fokus kayak menteorikan sesuatu hal gitu. Padahal sebenarnya pas udah teoriin, ya kesuksesan itu nggak bisa apply ke kesuksesan yang benar. Gitu kan. Kebanyakan di kepalanya aja sih sendiri. Pada kenyataannya nggak selalu begitu. Terus kalau misalnya gue boleh tarik lagi, berarti sebenarnya yang sekarang jadi pegangan lo orang dalam metode mendapatkan klien, metode untuk membangun hubungan, justru sebenarnya lebih ke arah soft skill dong gitu ya, kayak idealisme lo. Iya, ujung-ujungnya at least gue ya, kalau gue sih berusaha jadi gue aja. Justru gue ngerasa gini, maksudnya gini, ini sejujurnya gue nggak pengen dapat nasabah yang gue nggak cocok juga. Di satu sisi, nah gue closing dapat nasabah menghasilkan gue uang, tapi kalau nanti balik lagi gue kerja pas ngurusin klaim. Kalau ini orang udah rese nih dari dasarnya nih, ini belum ngurusin klaim, gimana nanti gue bantuin dia ngurusin klaim? Ibaratnya kan gitu kan. Jadi sebisa mungkin malah gue kalau bisa nggak pengen nih dapat nasabah yang rese kan gitu. Nah dengan gue jadi diri gue apa adanya, di satu sisi itu udah ngefilter nasabah. Karena nasabah yang emang ngambil berarti yang cocok sama gue. Anyway, ini nggak sangat ter-apply buat semua jenis bisnis loh sebenarnya. Nah makanya gue pas masuk dunia insurance, pelajaran-pelajaran yang gue pelajarin sebenarnya itu buat general banget. I mean kalau misalnya kita kayak nge-fake it until you make it, kita kadang-kadang malah attract something ya sebenarnya nggak meant to be kita juga sih. Dan lu capek maintainnya. Bener. Lu dapet tapi lu harus maintainnya gimana, lu capek gitu kalau emang lu nggak ini. Nggak suka sama yang sesuai sendiri. Betul. Kayak gitu sih. Makanya kalau ditanya 20 tahun lagi mah easy lah. Ya, tapi balik lagi, insurance ini pasti tetap jadi source of main income, tapi pasti hopefully bisa ada investment lain lah. Gue ngerasa tuh industri kalian tuh lucu ya, maksudnya kayak dengan kalian industri yang semakin kalian bersosialisasi, ketemu banyak orang, semakin bisa datengin banyak income gitu kan, masih
mendatangkan banyak leads. Itu kan sebenarnya kalian bisa kalian tuh jadi kayak semacam agen koneksi. Iya sih. Nah jadi kita tuh bakal jadi hopefully saking kita relasinya bagus sama banyak orang, kita bakal jadi sumber informasi. Which is yang ini bisa kepake buat siapa aja. Misalnya ya gue nggak tahu lah. Misalnya tiba-tiba ada misalnya lu tanya gue, Dok gue lagi banyak duit banget nih. Ini lempar kemana ya? Opportunity bisnis. Tiba-tiba gue ada kenalan juga. Bisa kita bisa konekin. Justru happy-nya kan di situ kan. Oh bisa bantu nih, ada teman ini. Which is udah kejadian juga beberapa kali. Harus selalu insurance juga. Bahkan sebenarnya kayak misalnya gue kayak sorry nih Han, gue lagi pengangguran banget nih, yo lagi kurang klien, cariin dong. Iya bisa. Oke. Karena kan kalau sekarang ya sejujurnya maksudnya nasabah dulu mungkin nasabah asuransi itu umurnya yang udah lumayan berumur. Sekarang tuh bener-bener anak kuliahan tuh udah beli sendiri buat mereka sendiri. Emang premi juga nggak terlalu seberapa sih? Iya, kan mulai dari 300.000 gitu loh ibaratnya. Kalau ini anak kuliahan yang rokok 300.000 mah udah habis berapa lama doang. Jadi maksudnya dari yang anak muda banget, which is kalau misalnya lu tanya, gue lagi cari karyawan apa segala macam, bener-bener bisa banget. Iya. Bener-bener kita nasabah yang anak kuliahan juga banyak. Lagi lumayan. Anak kuliahan ya bang? Anak kuliahan. Nah justru di dunia insurance sekarang yang ini setahun 2 tahun terakhir anak kuliah yang megang sebenarnya. Wow. Buat jadi agent ya. Agent. Buat jadi agent ngeri gila. Pada bikin TikTok gitu. Wah sadis. Kayak asuransi yang baik. Iya. Gila mereka ngeri loh. Jago-jago. Iya loh tapi. Iya, jago-jago. Nah, menurut gue itu tuh oke banget. Itu seru banget selama mereka emang disuntikin dengan pengetahuan yang benar. Jadi Caranya benar. Jadi long termnya bagus gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang nanti ke depannya lu bisa jadi orang yang jadi agent yang nge-nurture si agen-agen baru ini. Iya. Gitu. Nah, makanya itu satu juga yang bedanya sama kerja kali ya maksudnya. Ibaratnya kita benar-benar maunya bantuin mereka nih, gimana nih caranya mereka bisa jualan atau mereka bisa rekrut sama-sama gitu. Nggak cuma mikirin ini gue bisa dapat duit dari dia gimana caranya gitu ya. Nggak begitu banget, benar-benar harus pikirin gimana gitu. Which is gitu, semua yang mereka dapat ini kepake di secara umum lah. Ya. Kalau misalnya nantinya ternyata mereka cabut juga, at least mereka udah dapat soft skill ya. Soft skill ya benar sih. Betul. Dan dapat koneksinya. Max juga ya. Dapat koneksinya, betul. Dan gue ngerasa kayak lu anak kuliahan, and then lu udah jadi agent asuransi, itu kan sebenarnya belajar kayak komunikasi skill. Lu belajar negosiasi, lu belajar menjelaskan produk ke orang dan udah mulai ngebangun istilahnya tuh kayak lu bilang tadi ngebangun koneksi dan curi start dulu lah. Betul, curi start gitu ya. Makanya. Jadi teman-teman kalau misalnya Anda kuliah pengen cari sampingan saya hustle boleh ke Bapak Mister jadi iklan ya bisa hubungin nomor telepon. Oke, gue ingat banget balik lagi nih, gue ingat banget waktu itu dulu gue sempet nge-handle sosial media lu. Ya betul. Dan itu gue hilang-hilangan. Jujur kan gue orang jujur juga sama kayak lu. Sibuk lah sama-sama sibuk gitu kan, gue agak hilang-hilangan dan di situ tapi gue tetap pantengin kayak perkembangannya gimana, engagementnya gimana. Jujur waktu itu kurang. Iya waktu itu kurang kan, tapi gue ngerasa sekarang kayaknya udah jalan ya. Lu merasakan ada tipping point tuh ketika lu ngapain sih? Apakah emang momentumnya aja ketika jadi misalnya lu melakukan sesuatu secara konsisten and then tiba-tiba momentumnya langsung jebret lu udah siap gitu atau gimana? Apa ada tipping point hal yang lu lakukan di belakang layar yang tiba-tiba impactful langsung? Kalau itu mungkin gue bisa kasih jawabannya bukan dari sisi insight sosmed gitu kali ya. Gue kurang kalau yang itunya gue kurang. Cuman mungkin karena semenjak kita promosi sih. Maksudnya naik jabatan lah gitu. Jadi maksudnya gue sendiri juga udah jadi leader gitu kan sekarang. Dan itu kan butuh proses juga, butuh waktu juga. Nah mungkin dari situ teman-teman juga mungkin lebih percaya segala macam, orang-orang lebih ya gitulah, mungkin build ininya udah konsisten juga sih, bener sih kayaknya. Legitimasinya udah kebangun aja mungkin. Jadi gue ngerasa kayak sebenarnya kayak oke lu udah siapin branding segala macam, tadi sebenarnya di saat level lu masih di bawah
gue bisa bilang itu belum ada impact. Betul, setuju. Tapi ketika lu udah dapat let's say dapat promosi dari kantor lu segala macam, dengan lu udah mulai dilihat oleh banyak agent yang lain, dengan lu udah mulai dilihat sama orang-orang yang lebih banyak, justru di situ baru kayak ada semacam compound effect-nya kali. Betul. Kayak branding lu itu baru kayak berguna kelihatannya gitu ya. Iya, benar. Jadi pas kita promosi kan mulailah dipanggil buat sharing yes. Buat maksudnya ngajar lah kurang lebih atau ke agensi lain juga. Nah ya di situ dan kan kita juga maksudnya kita pas gua lagi nge-zoom, Janet mungkin nge-storyin, ada yang lihat, kita udah mulai ada branding ngajar segala macam, mereka lebih percaya gitu sih. Kayaknya kalau dari itunya gua bisa jelasin itu, tapi kalau dari lu tanya gua, misalnya susah teknis Instagram, gua kurang tahu juga sih. Sama tadi lu bilang berarti ya, kayak karena cuma sesimpel warna lu biru sendiri gitu kan? Mungkin sendiri, jadi orang gampang iya. gitu kayak handuk biru gitu. Betul. Iya, karena jarang, apalagi kita modelnya kartun-kartun. Iya, ilustrasi gitu aja. Jarang. Bahkan lu orang punya logo tuh sebenarnya kalau misalnya gue boleh jujur, logo ya kalian tuh bisa dibilang eksploratif ya. Pakai brush. Iya, pakai brush. Iya, sama satu yang orang tuh nggak sadar tau nggak? Kita itu logo yang tangannya itu. Oh, tangan kan H itu. Iya. H itu. Orang nggak sadar. Gue juga sendiri telat nyadarnya. Sadar, tapi kalau misalnya orang udah sadar, orang kayak ternyata. Bener. Soalnya sebenarnya H-nya sama persis. Itu haha juga sebenarnya ada filosofi di balik itu lagi. Hahaha. Kayak terus kan. Terus aja ya. Jangan dibuat serius. Itu cocok bikin Yang dibuat serius. Itu baru dibuat ya. Baru dibuat berapa detik yang lalu. Tapi bener sih insurance maksudnya orang karena sekarang image-nya udah terlalu nempel banget negatif stigmanya, harus ada yang bisa patahin sih. Bisa patahin ya, harus patahkan stigma negatif ya. Keren sih. Dan hokinya disupport sama generasi baru yang open minded sekali. Yes. Gue percaya sebenarnya orang itu butuh insurance. Dari awal kan kita ngomong gitu kan. Betul. Semua orang tuh butuh insurance. Cuman jarang banget ada orang yang suka sama agen insurance. Iya. Gue ingat banget dari awal kita selalu ngebahas tentang hal itu. Yeah. Stigma itu negatif karena agen asuransi suka menjual hal-hal seperti itu. Betul. Ya sebenarnya itu terjadi gitu kan. Istilah itu Betul. kayak lu seorang dokter yang ngomongin tentang penyakit yang Iya benar. emang ada penyakit yang nggak baik gitu kan. Lu harus memberitakan bad news. Ya, gitu. Lu orang pernah gak sih ada pengalaman istilah itu disensiin karena soal hal-hal kayak gini gitu kan? Lu orang harus menyampaikan fakta-fakta yang kurang enak gitu. Gak disensiin sih, tapi mungkin kayak kalau misalnya ada yang lagi mau apply tapi ternyata ditolak, itu rada gimana gitu rasanya, kayak aduh sorry banget, maksudnya kayak nggak bisa gitu loh. Padahal kan dari dianya mungkin kayak udah expect mau masuk, udah terlambat mungkin masuknya, udah tahu dari riwayat, berharap semoga bisa masuk gitu. Tapi ternyata setelah medical lah apa segala macam hasilnya nggak bagus, terus kayak nggak bisa tuh nyampeinnya juga. Iya, kayak nggak enak gitu loh. Itu sih. Kadang nggak usah sampai situ, kadang orang apply tanda tangan dan dia harus kena medical aja, gue udah agak bingung ngomongnya gimana. Baik lagi bad news itu susah ya. Iya. Kalau sensiin sih hokinya mungkin sampai sekarang. Semoga enggak. Sih nggak berasa ada yang sensiin. Mungkin karena lo nyata juga. Mungkin. Kayak gitu. Jadi kayak enjoy life banget. Hahaha. Baik lagi ya tadi filosofi. Enjoy. Nyaman gue sama lifestyle gue nyaman sekali. Iya gitu. Ini tuh gue boleh tembak lu tiba-tiba nggak nanya? Boleh tembak aja. Oh boleh juga. Jadi emang semua medium talks ini tuh konsepnya adalah bodo amat yang penting talks. Oke silakan. Jadi semua medium talks itu emang konsepnya lu mau talks, lu mau small, mau medium boleh. Asal jangan big talks. Betul. Big talks tuh nggak suka. Jangan. Bukan gaya kita. Betul. Ya teman-teman, anyway kembali lagi sama kita. Tadi kita pikir sama closing, tapi ternyata kita malah lanjut lagi ya. Break dulu sama nih kopi Apa? seger banget. Tapi nggak disponsor jadi nggak boleh disebut mereknya. Tapi tetap bikin melek. Anyway, tadi kita terakhir kan ngobrol soal nggak enaknya jadi agen asuransi. Iya kan? Iya. Kayak tadi Jadat ngomong gimana kayak lu tuh merasa berat hati banget nih kalau misalnya lu harus ngomong tentang medical check up segala macam, kayak mau daftar ternyata orang disuruh medical check up dan ternyata nggak sekali 2 kali, ternyata bisa sampai 3 kali juga. Iya. Gitu ya. Nah, itu kan adalah hal yang bisa dibilang kurang enak lah, makanan pahit yang harus dimakan oleh seorang agen asuransi sehari-hari.
gitu. Dan sekarang pertanyaannya lebih karena balik lagi ke awal kita ngomongin soal Handoko sebenarnya ada pilihan lain kan, sebenarnya itu kan bisa nerusin usaha bokap lu. Tekstil sebenarnya gue mungkin boleh bilang udah established. Yes. Mungkin tantangannya bakal ya bisa dibilang lu tinggal nerusin apa yang udah dibangun sama bokap lu selama ini. Tapi kenapa sih lu memilih untuk enggak deh gue asuransi aja? Terutama nih, gue tambahin lagi poinnya. Orang butuh udah mau medik kan? Butuh duit banyak kan? Gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin pakai usaha bokap lebih gampang dapet duitnya kan? Benar. Kenapa lu malah bersusah payah mengambil jalan ninja yang harus dari nol ini? Gua menemukan ternyata bisnis keluarga itu nggak selalu gampang. Maksudnya gampang tuh, iya. Jadi let's say bisnisnya sendiri udah aman ya, bisnisnya sendiri udah autopilot basically. Tapi ternyata bisa banyak faktor lain kayak di yang gue lihat di case-nya gue dan teman-teman, banyak juga yang kasusnya basically kayak bokapnya agak kurang bisa estafet bisnisnya. Jadi ada yang gayanya tuh begini banget, yang maunya misalnya gue bokap lu nih, dari ayo masuk, pas lu masuk lu langsung cabut. Ada banget yang gayanya kayak gitu. Which is kan bingung lu mau ngapain segala macam ya kan. Terus itu kalau dari bisnis ya. Kalau misalnya dari sisi karyawannya, ibaratnya karyawannya kan percayanya bokap gua, bukan percaya gua. Bisa kan nih gua ngelit mereka kan gitu kan. Itu satu. Soalnya karyawannya bokap gua itu loyal sekali, bener-bener dari gua belum lahir, banyak banget yang dari gua belum lahir, which is agak awkward gua ibaratnya gua tiba-tiba ini kan. Nah terus dari sisi supplier dan konsumen juga mereka kan percayanya bokap gua. Gitu kan. Karena maksudnya kalau bisnisnya bokap gua sih, maksudnya ngutang itu kan hal yang wajar ya, tempo bayarnya telat bayar. TOP lah sih. Iya betul. Nah jadi iya itu sih agak susahnya di situ. Dan kalau di case-nya teman-teman yang lain banyak juga yang gue lihat bisnis keluarga belum tentu bisa masuk. Kalau misalnya ternyata apalagi yang udah generasi ketiga, jadi pas dari kakeknya punya anak cowoknya banyak. Nah, terus lu juga anak cowok kesekian, udah slotnya udah penuh tuh. Banyak banget gue ketemu kasus gitu. Jadi nggak semua bisnis keluarga walaupun udah autopilot tuh gampang juga kan ini nggak. Sebenarnya kalau misalnya gue boleh simpulin aja, jatuhnya baik lagi kata lu bilang, lu bisa memilih jadi agen asuransi kan karena lu nyaman sama lifestyle gitu kan. Kalau misalnya kita nerusin usaha orang tua segala macam, usaha keluarga, di satu sisi kita ngomong oke, secara financially mungkin lebih nyaman. Betul. Tapi kan sebenarnya ada hal lain yang harus lu bangun dari nol juga. Setuju. Anyway gitu kan, dari sisi trust, dari sisi knowledge lu. Jadi sebenarnya ya dua-duanya sama-sama susah. Tapi lu memilih susah lu mana yang bisa lu enjoy. Betul. Gitu ya jatuhnya ya. Setuju. Sama kalau gue sih juga lihatnya memang bisnis family gua mungkin udah lumayan, udah autopilot, tapi gua pribadi karena agak mungkin takutnya bias ya, karena gua belum benar-benar nyebur kan. Tapi dari gua lihat yang di luar kayaknya udah mentok nih. Kayaknya udah mentok karena maksudnya bisnis kan sebenarnya harus adaptif sama zaman juga kan. Nah which is kayaknya gue lihat bokap gue kayak udah agak ketinggalannya udah lumayan lama nih. Gitu. Jadi pas gue masuk gue merasa ya oke lah sekarang kita bisa langsung dapet income berapa, tapi kayaknya udah susah tuh buat gua, which is investmentnya harus gede lah basically. Which is tantangan lagi. Iya tantangan lagi, dan gua buat invest ke bisnis yang gua bukan jalanin dari awal kan bingung juga gitu ibaratnya. Kalau bokap gua udah dari awal, dia ya berani aja, dia udah tahu potensinya ini itu gua tiba-tiba kucuk-kucuk masuk, nggak tahu history, nggak tahu potensi itu, tiba-tiba invest kan repot juga. Nah invest juga sebenarnya juga belum lagi ngomongin soal tarik-tarik di dalam ya. Mereka pasti kayak lah ini kok ini anak bangsa bocah udah kayak ini soal benar gitu. Mempercepat perangkat di dalam dinasti yang sudah lama dibangun. Itu sih gua pribadi sih itu. Jadi intinya emang karena lu beli agent asuransi yang ini yang harus bangun dari nol, sebenarnya kan kayak lu lu ngebangun something yang dari nol, tapi ya lu memilih kesulitan lu yang bisa lu jalani aja kan gitu. Iya, itu satu, dan keduanya menurut gua secara jangka panjangnya rollingnya udah jadi gitu, gimana ya gua ngomong, udah enak, bisa gitu, lebih enak ya, betul, scalability-nya juga gitu. Betul ya. Potensi kedepannya seperti apa? Ini bisnis banget ya. Kayak gitu. Nah di Janet sendiri
Jadi kan sebenarnya kan dari dulu gue ngeliat lu kayaknya lumayan ada passion di F&B ya jadi. Iya. Masih terpendam. Sejujurnya masih ya ingin di F&B gitu. Tapi ada lah. Untuk sekarang kenapa lu memilih untuk bantuin Handoko? Mungkin bisa dibilang gara-gara pengalaman juga kali ya. Ya mungkin pengalamannya nggak kayak banyak banget juga ya. Cuma maksudnya kayak kan dulu pernah buka sama istri Anda sama Abel buka donat ya? Polosako pernah buka pernah maksudnya kayak nggak segampang itu ya F&B maksudnya loh kayak harus keep up the trend terus kan semua modal ya terus kayaknya tuh kalau udah cemplung modal kayak diputar lagi dapat diputar digedein gitu kan. Nah jadi waktu dia ngajakin juga awalnya juga sebenarnya nggak langsung ya nggak langsung mau cuman lama-lama maksudnya lebih karena lihat dianya sih apa yang dia udah hasilin apa yang dia udah maksudnya berprestasi kok ya dia maksudnya kayak secara orang juga kayak lebih jijinya bertumbuh lah gitu maksudnya loh jadi kayak gara-gara lihat dia juga jadi akhirnya ikut mau bantu. Ini Bapak Handoko ini lu menginspirasi dengan karya lu. Lu menginspirasi dengan jalan hidup lu men. Lu gak cuman kayak asal cop ambil inspirasi tapi kayak emang udah ada track recordnya gitu. Karena dia gak langsung. Bener lumayan. Iya, gue ingat juga dia emang gak langsung kayak gitu. Kapan lah? Ada gap setahun kali baru join. Ya ini itu kita 1 tahun dan dari dekat dan jadi bisa tertarik sama Happy Hand menurut gue ya itu juga ada something sih. Berarti emang ada potensi yang si Janet bisa lihat juga. Iya benar sih. Ngomong soal F&B tadi donat ogut kalau misalnya kita masukin ke semua media utang seru loh. Bener. Iya gak sih? Bener juga. Coba panggil Belinda. Mana ini donat ogut? Aduh. Itu lucu juga desainnya soalnya. Iya gak sih? Iya itu kan lucu juga ya desain. Gue ya kebetulan deh. Iya. Belum lah 8. Itu 8 gram juga lu juga. Iya. Yang mau cari ini branding konsep nih. Ya kebetulan saya di York. Mantap. Oke. Coba tembak balik dong. Tembak balik. Ngobrol naik gue. Iya. Boleh. Karena ini satu yang gue ngerasa selalu dari dulu yang gue bukan ngeganjel, gue punya satu point of view tentang lu which is yang gue nggak tahu jawabannya. Karena gue kan maksudnya kita juga banyak teman yang ngerjain apa sih kalau lu tuh sebutan branding yes. Branding sih. Iya, branding. Jadi maksudnya lu menurut gue gayanya lumayan beda sendiri juga gue. iya menurut gue gayanya beda sendiri. Makanya kenapa gue mau helping hand-nya sama lu tuh soalnya ini lu ngelihatnya lu merasa lu beda sendiri gak sih sebenarnya dibanding yang lain? Gue merasa beda sendiri nggak tahu ya. Gue sih ngerasa biasa aja sih. Oh biasa aja. Soalnya kalau yang dari gue lihat ya, misalnya gue kontak gue mau bikin gini. Banyak yang gue lihat tuh cuma nurutin apa yang gue mau aja. Gitu. Which is kalau dari sisi gue tuh nggak ngerti apa-apa tentang branding. Gimana lu nurutin gue sih? Gitu kan. Gue kan maunya lu kasih ini kan, maunya collab ibaratnya gitu kan. Gue ngomongin soal ini ada satu pandangan kita berdua yang kalau misalnya kita ngobrol bareng tuh selalu nemu adalah expertise, menghargai expertise orang. Yeah, gitu kan. Setuju. Gue datang ke lu, gue ngerasa lu yang punya pengetahuannya. Betul. Gue nol gitu dan lu juga lihat gue yang lama di branding, berarti gue punya pengetahuannya. Betul. Jadi kita saling percaya satu sama lain. Betul. Nah mungkin kenapa lu bisa bilang gue seakan-akan punya hati buat usahanya karena mungkin gue ketika gue nge-branding something, gue tuh gak mengandalkan pengetahuan gue, tapi justru gue pengen tahu dari lu gitu. Karena menurut gue branding itu adalah meng-highlight cerita orang. Iya, meng-highlight cerita orangnya gitu. Lu datang ke gue, tujuan gue adalah menggali lu sedalam mungkin supaya gue bisa jadiin itu visual. Make sense. Ngerti gak sih? Kayak menurut gue tuh desain, kayak let's say visualnya segala macam itu cuma ujungnya doang. Tapi di balik itu semua kan ada cerita, ada filosofinya, ada idealisme kalian. Nah itu semua yang bikin gue tuh justru hidup di dalam industri ini karena gue pengen tahu cita-cita itu sih. Karena gue bisa semakin tahu cerita kalian tuh lucu-lucu gitu, menarik, gue bisa terinspirasi juga. Jadi ujung-ujungnya baru gue ngomongin soal visual. Iya karena gitu sih, gue banyak lihat yang kayak gitu cuman
ya gue ngomong apa dia kerjain, ngomong apa gue dikerjain, padahal gue sendiri gue nggak ngerti apa-apa nih gitu. Pas ditanya balik selalu dibilang ya terserah lu sih, terserah lu. Kadang gue jadi bingung kan gitu. Ya, orang gue nggak ngerti terserah gue gimana. Kalau gitu. menurut gue terserah itu tuh semacam kayak istilahnya tuh adalah senjata terakhir kalau gue udah desperate. Kalau misalnya gue udah ngelempar beberapa kayak gue udah kasih, menurut gue ini diginiin, menurut gue ini diginiin, and then kayak kok masih belum kena, oke, gue langsung menurut lo yang baik seperti apa? Gue bisa bantukan mood board segala macam, habis itu eksekusi. Masalahnya gue merasa ya, gue pribadi tuh orangnya tuh gampang banget. Gue merasa ya, gue merasanya gitu gampang banget. Jadi kayak misalnya gue lempar sesuatu dibalikinnya apa pun gue oke aja, gue gampang manggut aja sebenarnya gitu. Jadi kalau gue terlalu gampang terserahin juga gue tuh sebenarnya agak bingung gitu. Juga, nah makanya itu yang gue happy banget sih sama York basically. Karena dari sekian banyak gue bener-bener merasa sampai sekarang kalau misalnya ada temen nih nanya, gue lagi mau branding nih, lu ada kenalan yang bagus, top of mind-nya tuh lu. Iya, sampai sekarang bener-bener karena. Nanti kalau gue bukan FNB lagi juga. By the way dia kemarin banget tuh dia baru nanya gue, lagi nyetir lagi di jalannya, tiba-tiba dia bilang kalau misalnya kita udah ada duit nih. Jadi kan kemarin kita beberapa kali buka FNB tujuannya buat hidup, duit makan. Income. Jadi dia tanya kalau misalnya nih kita maksudnya di insurance duitnya udah aman segala macam, ada duit lebih mau nggak buka FNB lagi. Dia baru banget kemarin itu. Passion project sih jatuhnya. Iya, passion project ya. Gue bilang ya boleh lah kalau nggak cari makan dari situ ya boleh cari makan dari FNB sih gue stres sih. FNB itu seru loh. Bel Homa men. Bel Homa kan tuh bisnis yang kayak lu nggak usah dijalanin pun ya udah, yang penting ada kan. Yang penting ada. Itu enak banget dari sisi gue nih. Kalau misalnya gue curhat soal FNB ya, karena kalau misalnya momennya datang nih, let's say Christmas, lu bisa jualan PO Christmas, lu dapet duit yang langsung masuk ke lu, modal lu keluarin ketika ada pesanan aja. Ada pesanan. Gitu. Abis itu lu menghilang dari masyarakat ya bodo amat. Tapi sampingan kan. Iya, itu menurut gue enaknya passion project di situ. Iya kan. Jadi jatuhnya kayak lu tuh gak usah invest terlalu banyak, tapi lu bisa dapat duit sampingan dari situ, dan duitnya menurut gue lumayan banget. Kadang-kadang bahkan bisa 1 kali gaji. Iya. Kalau emang momen bisa banget. Iya. Coming soon ya. Iya, maksud lagi. Iya. Kemarin dia ada nanya begitu. Iya, FNB. Seru sih. Penasaran. Seru banget ya bisa ngebahas tentang ini. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman penonton nih, kan penonton kita banyak banget nih. Lebih banyak dari penonton 1, 2, 3, 4. Betul. Tapi nanti penonton kita cuma 1, 2, 3, 4 udah. Ngaco. Buat teman-teman di sana nih yang lagi bangun bisnis kecil dari nol segala macam, orang ada pesan-pesan gak yang dari orang pelajarin? Kamu dulu deh. Iya, Jen, lu tuh sebenarnya insightnya bisa banyak loh, Jen. Saya mikir dulu. Background lu tuh kuat banget, experience-nya di small medium business actually. Guru lagi. Gagal nggak apa-apa sih, gitu sih kayaknya. Karena sumpah kan kalau FNB kan kayak gue udah beberapa ya dulu kan, terus kayak ya bisa dibilang nggak ada yang berhasil banget gitu loh. Jadi kayak maksudnya ya coba aja gitu maksudnya. Kalau gagal ya nggak apa-apa, itu nanti jadi experience juga sih. Buat kedepannya ya, itu ngebangun karakter lu segala macam. Iya mungkin kayak gue ujung-ujungnya nggak lanjutin FNB lagi, tapi kayak tetap aja experience-nya bisa buat karakter ya bro. Bisa dengan karakter. Bapak Handoko, Sorry tadi pertanyaannya ulang. untuk small medium business owner yang lain, petuah lu apa nih yang bisa lu share? Karena kan lu udah menjalankan Helping Hand dari nol nih. Oke. Branding di York nggak sadar. Kayaknya apa ya? Kayaknya ini gua ya. Kayaknya kalau awal banget dan masih buta banget, agak susah ngomong gua mau hidup dari passion. Itu kalau dari gua. Menurut gua agak terlalu. Maksudnya gimana pun kita butuh makan kalau lu. Setuju. Ini kecuali emang lu dapat langsung dari awal ya, passion lu bisa menghasilkan, itu bagus sekali. Tapi menurut gua nggak sering. Momennya nggak sering begitu. Jadi gimana pun untuk awal harus cari experience banyak-banyak. Karena menurut gue ya, by the way, passion itu, tapi ini kata Panji juga sih. Gue belajar dari dia. Passion itu passion tuh berkembang seiring waktu. Jadi dia tuh ngomongnya tuh gini. Jadi misalnya gue tertarik nih sama batu, gitu. Awalnya gue bilang gue tertarik sama batu. Tiba-tiba beberapa tahun jalan, ternyata gue bukan tertarik sama batu nih. Gue tertarik sama mahat batu. Misalnya begitu. Beberapa tahun jalan lagi ternyata gue bukan tertarik mahat batu nih,
ternyata apalah gitu yang yang masih sama hubungannya sama batu masih ada gitu. Jadi passion itu ternyata digali terus gitu loh. Ada evolusi di situ. Ada evolusi bener-bener, makanya kenapa kita bisa ketemu orang yang gue udah jalanin passion gue ternyata nggak happy juga. Karena passionnya tuh makin dalam lagi sebenarnya, masih pencarian terus. Jadi passion itu pencarian terus. Nah ujung-ujungnya akhirnya kalau apalagi yang maksudnya baru selesai kuliah apa segala macam langsung berharap agak omongnya agak gede, gua mau hidup dari passion agak repot menurut gua. Yes. Di awal-awal juga buang ego sih. Ekspor ya. Buang ego, ya buang image segala macam. Soalnya kalau gue mikirin image, gue nggak jalanin insurance. Gila di sini kan. Iya, benar, make sense banget. Iya, open mind aja sih. Open mind sama opportunity yang datang aja. Dan juga mencoba ya, berani mencoba kan. Lu berani mencoba masuk ke. Tapi mencobanya serius. Yes, itu juga setuju banget. Mencobanya serius. Kadang gue banyak dengar gue mau cobain ini setahun, tapi ya nyobanya setengah-setengah ya nggak bakal jalan. Juga cuma berharap dapet cuan cepat gitu. Betul. Kayak gitu sih. Emang harus coba tapi emang harus put your heart into it. Iya. Serius dicobain. Serius nyoba. Iya, itu sih. Keren banget. Jadi teman-teman hari ini segitu saja Small Medium Talks episode 1. Jangan lupa untuk serius nyoba.